Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Yahdian Rasyadi M.Pharm. Pada semester ini, saya akan mengajar mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi-solid. Mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi-solid ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk perkuliahan teori, terdiri dari tim dengan 2 orang dosen, yaitu saya dan Ibu Apoteker Noni Rahayu Putri M.Pharm. Saya akan mengajar pada pertemuan pertama sampai ke-7, kemudian UTS dan Ibu Noni Rahayu, pertemuan setelah UTS sampai nantinya UAS. Untuk perkuliahan teori kita semester ini akan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan menggunakan e-learning atau Moodle. Dan untuk praktikum nanti akan dilaksanakan langsung di laboratorium dengan protokol COVID, sehingga mahasiswa diharapkan nanti terampil dalam melakukan formulasi sediaan cair dan semi-solid, tetapi tetap memperhatikan aspek keselamatan di masa pandemi ini. Untuk materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini dapat dilihat pada RPS yang sudah dicantumkan pada akun Moodle mata kuliah ini. Silakan masing-masing mahasiswa mendownload dan mohon mahasiswa membaca RPS tersebut sebagai pedoman dalam acuan perkuliahan. Sebelum memulai perkuliahan, kita buat kontrak perkuliahan terlebih dahulu untuk mata kuliah ini agar perkuliahan kita nantinya optimal dan tercapai tujuan pembelajaran. Baik, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi-solid. Yang pertama, untuk pertemuan perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan untuk kuliah dan 1 UTS, serta 1 UAS. Yang kedua, untuk perkuliahan kita menggunakan media daring, bisa menggunakan e-learning, e-study, Zoom, maupun media lainnya yang bisa kita gunakan untuk menunjang perkuliahan secara daring. Untuk yang ketiga, pada perkuliahan ini, mahasiswa wajib mendownload dan membaca rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi-solid. Jadi nanti bisa di-download di akun masing-masing. Kemudian yang keempat, mahasiswa atau PJ mata kuliah wajib mengingatkan atau mengkonfirmasi ke dosen minimal sehari sebelum perkuliahan dimulai. Oke, yang kelima, dalam melaksanakan perkuliahan, mahasiswa wajib mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jika menggunakan Zoom, wajib menggunakan pakaian formal. Yang keenam, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% untuk masing-masing dosen agar dapat mengikuti ujian UTS maupun UAS. Jadi minimal 75% kehadiran dengan dosen 1 agar bisa mengikuti UTS dengan dosen 1. Kemudian minimal 75% kehadiran dengan dosen 2 pada perkuliahan agar dapat mengikuti ujian akhir semester dengan dosen yang kedua. Kemudian untuk komponen penilaian dari mata kuliah ini, itu terdiri dari rata-rata nilai teori dan nilai praktek. Jadi nilai teori dosen 1, dosen 2, dan nilai praktikum itu dirata-ratakan. Nah, untuk komponen penilaian dari nilai teori itu terdiri dari 10% nilai kehadiran dan sikap. Kemudian 20% dari nilai tugas, dan 70% dari nilai ujian. Untuk nilai praktikum, komponennya adalah 20% dari kehadiran dan sikap, 20% dari nilai laporan, dan 60% dari nilai ujian. Nah, untuk perkuliahan daring, silakan cari cara agar dapat mengikuti secara optimal, karena jika tidak mengikuti sesuai ketentuan, maka dianggap tidak hadir pada mata kuliah pada hari pertemuan tersebut. Bagi mahasiswa yang tidak ada sinyal, silakan cari tempat dengan sinyal yang maksimal. Nah, bagi yang tidak memiliki paket internet, silakan cari tempat yang mempunyai fasilitas hotspot ataupun wifi umum, sehingga dapat dipergunakan untuk mengakses perkuliahan secara daring. Dalam mengikuti perkuliahan dan praktikum, wajib semuanya mengikuti protokol COVID. Nah, bagi yang bertanya, kenapa saya tidak pakai masker? Karena di sini saya hanya sendiri dan tidak ada orang di sekitar saya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyebaran COVID
Dan mudah-mudahan COVID cepat pergi agar kita dapat beraktivitas secara normal di kampus dengan optimal. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi yang pertama, bagi yang belum silahkan subscribe di bawah, kemudian jangan lupa juga follow Instagram saya. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang pengembangan obat. Sebagai seorang mahasiswa farmasi, tentunya kita harus tahu dulu apa itu obat. Nah, sebagai dasar, kita lihat terlebih dahulu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 atau yang disingkat PP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Sebagai seorang farmasis atau mahasiswa farmasi, tentu kita harus mengetahui dasar tentang pekerjaan kefarmasian terlebih dahulu. Menurut PP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dikatakan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, dan pelayanan obat maupun resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, yang dikatakan sediaan farmasi menurut PP 51 tahun 2009 adalah yang pertama, obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi yang empat ini merupakan sediaan farmasi. Kemudian tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai seorang apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799 Tahun 2010 tentang industri farmasi, yang dikatakan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Berarti obat itu bisa terdiri dari bahan atau paduan bahan, artinya dia bisa bentuk zat tunggal maupun dalam berbentuk suatu paduan atau campuran. Kemudian bisa juga berbentuk produk biologi. Nah, dia digunakan untuk menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi yang tujuannya adalah bisa untuk menetapkan diagnosis, bisa untuk melakukan pencegahan suatu penyakit, bisa digunakan untuk penyembuhan suatu penyakit ataupun pemulihan, bisa digunakan untuk pemulihan atau peningkatan kesehatan. Ini biasanya adalah untuk obat yang meningkatkan sistem imun, kemudian kontrasepsi untuk manusia. Nah, jadi itulah cakupan definisi dari obat. Kemudian yang dikatakan dengan bahan obat adalah bahan yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Nah, jadi sebagai seorang farmasis, nantinya dalam pembuatan obat maupun bahan obat kita bisa bekerja di industri farmasi. Nah, yang dikatakan pembuatan obat merupakan seluruh tahapan kegiatan yang menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, kemudian produksi, pengemasan, pengawasan mutu, pemastian mutu, sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Nah, industri farmasi untuk menjalankan pembuatan obat maupun bahan obat itu harus mengikuti suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan POM,
Republik Indonesia, yaitu adalah CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Nah, dalam pengembangan obat, bidang farmasi berada dalam lingkup dunia kesehatan yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan. Dalam sejarahnya, pendidikan tinggi farmasi di Indonesia dibentuk untuk menghasilkan apoteker sebagai penanggung jawab apotik. Namun, dengan pesatnya perkembangan ilmu kefarmasian, maka apoteker atau dikenal dengan sebutan farmasis telah menempati bidang pekerjaan yang semakin luas. Jadi tidak hanya di apotik, jadi bisa juga bekerja di rumah sakit, bisa juga bekerja di pedagang besar farmasi, bisa juga bekerja di industri farmasi pembuatan obat, baik itu obat, bahan obat, obat tradisional maupun industri kosmetik. Kemudian seorang farmasis atau apoteker itu untuk mendesain dan memformulasi obat bisa dilakukan di industri farmasi. Dalam mendesain obat, seorang farmasis itu memiliki banyak pertimbangan untuk memilih bahan aktif obat maupun bahan tambahan atau yang kita kenal dengan eksipien, sehingga nantinya bahan aktif obat dan bahan tambahan maupun eksipien tersebut kompatibel antara satu dan lainnya. Mulai dari pertimbangan karakteristik fisika, kimia, biologi, dan karakteristik lainnya. Itu harus dipertimbangkan oleh seorang formulator dalam mendesain suatu obat. Sehingga nanti obat yang dihasilkan itu tentunya stabil, bermanfaat atau berkhasiat, kemudian menarik, mudah diberikan, aman, dan terjangkau ketika dipilih oleh pasien atau konsumennya. Nah, untuk pembuatan produk obat itu sendiri, dalam manufaktur atau pembuatannya harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh Badan POM sebagai badan regulator di Indonesia. Sehingga nantinya kualitas dan mutu obat yang dihasilkan itu bisa dipertahankan oleh setiap industri farmasi. Nah, di Indonesia, dalam pembuatan produksi obat di industri farmasi itu harus memiliki 3 orang penanggung jawab yang masing-masingnya adalah apoteker. Berarti minimal ada 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab di industri farmasi, baru bisa industri farmasi tersebut melaksanakan operasi untuk pembuatan atau produksi obat. Yang pertama, apoteker penanggung jawab bagian produksi, kemudian apoteker bagian penjaminan mutu atau apoteker bagian QA, kemudian apoteker yang ketiga adalah apoteker bagian quality control atau pengawasan mutu. Nah, di samping apoteker ini juga bisa didampingi oleh tenaga teknis kefarmasian atau sarjana farmasi. Jadi, jika saudara nanti telah tamat sebagai seorang sarjana farmasi, teruslah mengembangkan diri sehingga nantinya bisa meningkatkan kompetensi saudara sampai ke level apoteker, baru saudara bisa sebagai penanggung jawab yang bekerja di industri farmasi. Nah, dalam bagian pengembangan obat, itu di industri farmasi ada bagian research and development. Nah, bagian R&D bisa mengembangkan obat baru maupun obat kopi atau obat mitu. Obat baru ini berarti obatnya belum pernah diproduksi oleh industri farmasi manapun. Sehingga nanti industri farmasi yang membuat bisa mematenkan produk obat yang dibuatnya tersebut dengan masa paten, dan selama masa paten tersebut industri farmasi lain tidak bisa memproduksi obat dengan jenis yang sama. Kemudian ada lagi bisa dikembangkan oleh industri farmasi, itu berupa obat kopi atau obat mitu atau yang dikatakan mitu produk. Jadi industri farmasi bisa melakukan kopi obat lain jika masa paten dari suatu produk obat di industri farmasi yang memiliki paten itu telah habis. Kemudian industri farmasi juga bisa melakukan modifikasi atau pengembangan formula dari produk obat yang telah dibuat oleh industri farmasi tersebut sebelumnya. Nah, dalam modifikasi pengembangan formula obat,
Itu berbagai macam cara bisa dilakukan untuk mengembangkan obat yang telah ada. Bisa dari bentuk sediaan yang dikembangkan dari zat aktif yang telah ada sebelumnya, kemudian bisa struktur zat aktif yang dikembangkan, kemudian bisa lagi bahan tambahan yang dikembangkan atau dimodifikasi. Untuk bentuk sediaan itu misalkan dari yang awalnya bentuk sediaannya cair bisa dikembangkan menjadi bentuk sediaan tablet, sehingga bervariasi dari bentuk sediaan akan semakin banyak juga. Kemudian dari struktur zat aktif itu bisa dikembangkan dari yang awalnya kurang potensial, sehingga setelah di otak-atik struktur molekulnya oleh ahli farmasi bisa menimbulkan potensi atau efek farmakologi yang lebih kuat. Bagian R&D bisa memodifikasi bahan tambahan untuk meningkatkan mutu dari suatu produk obat. Misalnya dengan suatu bahan tambahan tertentu, bioavailabilitas dari suatu obat itu awalnya buruk, kemudian dengan modifikasi bahan tambahan bisa meningkatkan dari bioavailabilitas obat yang sama karena telah dimodifikasi dari bahan tambahannya. Nah, selain dari modifikasi obat yang telah ada, dimodifikasi dari bentuk sediaan, struktur, dan bahan tambahan, juga untuk penemuan obat baru bisa dilakukan pengembangan dari senyawa dari tanaman atau senyawa dari bahan alam, baik itu tumbuhan, hewan, maupun mineral. Kemudian dalam pengembangan obat juga bisa kita gunakan kombinasi berbagai zat aktif. Dalam kombinasi zat aktif itu biasanya digunakan untuk obat yang potensinya dalam bentuk tunggal itu tidak efektif, sehingga harus dikombinasikan dengan zat aktif lainnya. Bentuk sediaan obat itu sendiri dalam sediaan farmasi bisa diklasifikasikan berdasarkan konsistensinya, mulai dari formulasi solid, semi-solid, dan liquid. Nah, untuk formulasi solid itu termasuk serbuk, granul, mikrokapsul, kapsul, tablet. Kemudian untuk formulasi semi-solid itu ada salep, krim, gel, dan pasta. Kemudian untuk cair itu ada larutan, emulsi, eliksir, suspensi, yang termasuk dengan formulasi sediaan liquid. Produksi obat di suatu industri farmasi tentu diawali dengan preformulasi. Nah, apa itu preformulasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah dilakukan tahap preformulasi, didapatkan bahan aktif apa dan bahan tambahan apa yang cocok, baru kemudian dilanjutkan dengan memformulasi obat di skala laboratorium. Jadi sebelum sampai ke tahap industri yang besar, tentu diawali dengan tahapan yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu adalah skala laboratorium. Nah, di skala laboratorium ini biasanya diformulasi obat dalam skala kecil, kemudian ditemukan formula optimal atau formula yang baik, yang paling baik. Nah, dievaluasilah formula tersebut. Setelah hasil evaluasinya dinyatakan obat tersebut baik, baru bisa ditingkatkan skala penelitian maupun produksinya ke tahap yang lebih besar lagi, di atas skala lab. Nah, di atas skala lab itu ada lagi skala yang namanya skala pilot atau skala pilot. Jadi untuk scale up atau peningkatan skala produksinya dari skala lab dinaikkan ke skala pilot. Nah, untuk skala pilot ini karena bahan yang digunakan juga semakin banyak, sediaan yang dihasilkan juga semakin banyak, maka perlu modifikasi dan validasi alat selanjutnya agar proses yang dibuat dalam peningkatan skala produksi itu semakin optimal dan semakin baik. Kemudian juga harus dibuat SOP, alur dokumen, kapasitas alat,
dan manajemen penyimpanan yang baik. Selanjutnya, setelah hasil dari evaluasi produk skala pilot ini dinyatakan baik juga dan memenuhi persyaratan mutu, baru kemudian ditingkatkan dari skala yang menengah atau skala pilot ini ke skala produksi. Jadi ada tahapan-tahapannya baru kita sampai nantinya bisa memproduksi obat secara massal itu dalam skala produksi. Setelah lulus skala laboratorium, ditingkatkan lagi skala produksinya ke skala pilot. Setelah lulus juga evaluasi mutu pada skala pilot, baru bisa ditingkatkan ke skala produksi untuk industri atau skala industri. Pada skala industri itu cakupannya lebih besar lagi karena jumlah obat yang diformulasi atau yang dibuat juga sudah skala industri atau sudah skala yang bisa dipasarkan, artinya dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk skala industri karena bahan yang digunakan juga ditingkatkan dari skala pilot ke skala industri karena berbeda jumlah bahan, proses pencampuran dan sebagainya juga akan berpengaruh terhadap mutu obat yang dihasilkan. Sehingga pada saat skala industri ini juga harus dievaluasi kembali apakah setelah ditingkatkan skalanya dari skala pilot ke skala industri, itu hasil obat yang dihasilkan pada skala industri tersebut sudah memiliki mutu yang baik. Tentunya suatu industri farmasi dalam pembuatan obat dituntut menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan khasiat atau efikasi, keamanan atau safety, dan mutu atau kualitas dalam dosis yang digunakan untuk tujuan pengobatan dan mengikuti semuanya ketentuan CPOB. Dalam pertimbangan pemilihan bentuk sediaan itu banyak yang bisa dikaji oleh suatu industri farmasi. Bisa mulai dari studi sifat fisika dan kimia atau fisikokimia, bisa studi farmakologi, studi pemasok, bisa studi harga, studi interaksi obat dengan eksipien, studi pasar, dan studi-studi lainnya yang bisa digunakan untuk menunjang apa-apa saja yang perlu disiapkan oleh suatu industri farmasi dalam mempersiapkan bahan aktif maupun bahan tambahan obat sehingga nantinya optimal bisa dibuat dan dipasarkan dengan diterima oleh semua kalangan. Studi sifat fisika kimia itu bisa digunakan untuk preformulasi, pemilihan bahan aktif, bahan tambahan yang tepat. Kemudian studi farmakologi itu dipilih struktur obat atau struktur molekul obat yang memiliki efek farmakologi yang baik atau bisa mencapai sasarannya sesuai dengan tujuan apa obat itu dibuat. Kemudian studi pemasok, tentunya suatu industri farmasi harus memiliki pemasok yang bisa mensuplai bahan obat dengan cepat, baik itu bahan obat maupun bahan tambahan maupun zat aktif dengan cepat. Untuk studi pemasok artinya sebuah industri farmasi harus memperhatikan atau memilih pemasok mana yang bisa menjamin ketersediaan bahan baku, baik itu bahan baku aktif maupun bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pengemas. Kemudian studi harga tentunya dari berbagai pemasok yang memasukkan penawaran, dipilih harga yang paling bersaing atau yang lebih bisa diterima perhitungannya dalam produksi suatu obat. Kemudian studi interaksi obat dengan eksipien dari bahan aktif yang dipilih dan bahan tambahan yang dipilih. Apakah ada interaksi atau tidak? Jika tidak ada interaksi, maka baru dinyatakan kompatibel, artinya dapat tercampur antara bahan tambahan dan bahan obat. Kemudian studi pasar, tentunya suatu industri farmasi harus memiliki tinjauan terlebih dahulu. Jadi kemana obat yang dibuat ini akan dipasarkan nantinya. Jangan sampai setelah obat ini dibuat dan dikembangkan, telah habis uang untuk mengembangkan dan memproduksi obat
itu bermiliar-miliaran dan bertriliun-triliunan, dan tetapi tidak ada nanti konsumen atau pasar yang akan dituju. Tentunya nanti akan menimbulkan kerugian pada industri farmasi yang membuat obat. Nah, untuk membuat obat tentunya harus ditinjau dulu apa kebutuhan dari masyarakat, sehingga kita harus membuat obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada 5 proses pengembangan obat baru hingga dipasarkan yang perlu diketahui. Yang pertama, tahapan penemuan dan pengembangan obat baru. Kemudian yang kedua, setelah obat ditemukan dan dikembangkan, tentu ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengujian praklinis atau praklinik. Kemudian yang tahap ketiga yaitu tahap pengujian klinis atau tahap pengujian klinik. Yang ketiga adalah persetujuan atau review oleh badan regulator obat-obatan. Di Indonesia, badan yang berwenang merupakan Badan POM. Kalau mungkin di Amerika itu ada FDA ya. Kemudian yang kelima adalah monitoring keamanan obat di pasaran. Jadi setelah disetujui obat itu dipasarkan, harus tetap dimonitoring keamanan obat di pasaran. Dalam penemuan dan pengembangan obat, obat disintesis dan screening molekulnya, dan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat tersebut bisa dilakukan oleh suatu industri farmasi maupun oleh perguruan tinggi. Jadi bisa kolaborasi juga antara suatu industri farmasi dengan perguruan tinggi, atau bisa industri farmasi saja yang menelitinya di laboratorium R&D, atau perguruan tinggi yang meneliti untuk pengembangan penelitian bisa juga perguruan tinggi yang meneliti suatu pengembangan obat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pada tahap ini, berbagai molekul dan senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis ataupun dimodifikasi. Bahkan bisa juga obat direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Jadi sesuai dengan apa target terapeutik yang diinginkan atau potensi yang diinginkan, obat tersebut bisa disintesis, dimodifikasi maupun direkayasa oleh seorang farmasis. Kemudian obat tersebut setelah ditemukan, dikembangkan dan dibuat, tentu harus dilihat efek yang dihasilkannya. Untuk efek yang dihasilkan oleh obat yang telah dibuat tersebut dilanjutkan ke uji praklinis atau praklinik. Nah, untuk uji praklinik ini, obat yang telah disintesis atau dibuat tadi, baik dari bahan alam maupun obat hasil sintesis suatu senyawa, kemudian dilakukan uji terhadap sejumlah kecil hewan uji atau hewan coba. Umumnya pendekatan yang dilakukan cukup terkontrol berdasarkan struktur senyawa yang telah diketahui. Nah, pada uji praklinis, suatu senyawa yang telah dibuat atau diformulasi tadi, itu akan dilakukan pendekatan efek farmakologi terhadap hewan uji atau hewan coba. Biasanya itu meliputi uji teratogenitas, uji mutagenesis, uji karsinogenitas, uji LD50, uji efek samping, uji toksisitas akut, uji toksisitas kronis, kemudian juga uji efektivitas. Nah, uji praklinis ini merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Baru dari uji praklinis ini dapat kita ketahui informasi efikasi atau efek farmakologi dari calon obat tadi. Baik itu profil farmakokinetiknya, farmakodinamiknya dari calon obat tadi. Nah, untuk uji praklinis ini bisa menggunakan isolasi organ atau hanya beberapa organ saja, ataupun bisa juga pada hewan utuh, hewan uji utuh. Nah, selain hewan uji utuh, bisa juga dikembangkan
uji in vitro untuk menentukan khasiat obat seperti aktivitas enzim, anti kanker menggunakan kultur sel, anti mikroba menggunakan pembenihan mikroba, kemudian antioksidan menggunakan metode DPPH, dan uji lainnya. Jadi selain menggunakan hewan uji atau hewan percobaan, bisa juga menggunakan metode in vitro. Kemudian setelah didapatkan hasil percobaan dari uji praklinis, baik itu efek samping, teratogenitas, efek farmakologi, dan efek lainnya, setelah memenuhi persyaratan, baru bisa dilanjutkan ke uji klinis. Uji klinis ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji calon obat tadi yang telah melewati tahapan uji praklinis dan lolos uji praklinis, baru dilanjutkan ke uji klinis. Uji klinis ini menggunakan manusia sebagai pengujian untuk si calon obatnya. Nah, untuk uji klinis ini sendiri itu terdiri dari 4 fase. Jadi kalau uji klinis ini mulai dari uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, uji klinis fase 3, dan uji klinis fase 4. Silahkan dipelajari sendiri apa-apa saja uji klinis itu fase 1, apa yang dimaksud dengan uji klinis fase 1 dan melibatkan siapa saja. Kemudian apa itu uji klinis fase 2, melibatkan siapa saja. Apa itu uji klinis fase 3, melibatkan siapa saja. Dan apa itu uji klinis fase 4 dan melibatkan siapa saja. Jadi silahkan dicari sendiri. Setelah melewati uji praklinis, tentunya obat harus melewati uji klinis dan ada tahapannya 4, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Kemudian setelah obat tadi dinyatakan aman dan memenuhi persyaratan, baru direview obat oleh Badan Regulator Keamanan. Dalam hal ini untuk di negara Republik Indonesia yang berwenang adalah Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dari hasil uji praklinis dan uji klinis nanti dibuat dokumennya untuk meregistrasi obat agar dapat obat tersebut dinilai oleh Badan POM. Ketika obat telah dinilai oleh Badan POM memenuhi persyaratan dan kesesuaian, baru bisa dikeluarkan izin edar atau nomor registrasi obat. Baru obat yang dibuat tersebut setelah dinyatakan aman bisa diedarkan secara luas di pasaran. Artinya ketika suatu obat telah memiliki izin edar atau nomor registrasi, maka obat yang beredar di pasaran tersebut telah memenuhi seluruh aspek persyaratan yang dipersyaratkan oleh CPOB atau ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator keamanan di Indonesia yaitu Badan POM. Jadi obat tersebut telah terjamin mutunya, baik itu dibuat oleh industri farmasi manapun. Maka kualitasnya dinyatakan sama karena telah memenuhi seluruh aspek keamanan dan aspek mutu dari pembuatan obat. Kemudian setelah obat direview oleh Badan POM dan boleh dipasarkan, tentunya dalam jangka waktu tertentu atau setelah obatnya beredar di pasaran, Badan POM akan terus memonitoring keamanan obat pasca pemasaran. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan obat itu yang beredar di pasaran atau post marketing. Maka obat yang telah dipasarkan itu diamati post marketingnya di berbagai pasien, berbagai kondisi, berbagai usia, berbagai ras. Nah, studi ini dilakukan dalam jangka panjang untuk melihat efek terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam penggunaan obat. Nah, jika dalam hasil studi fase 4 ini atau uji klinis fase 4 ini masih memungkinkan
Nah, jika pada uji klinis fase 4 itu dievaluasi, jika dia membahayakan, maka obat masih bisa kemungkinan ditarik lagi dari peredarannya. Setelah obat ditarik, itu bisa dievaluasi. Jika dia membahayakan, maka tidak boleh diedarkan lagi. Atau bisa jadi, jika dia membahayakan, pada uji klinis fase 4 itu diformulasi ulang ataupun dibuat secara komprehensif oleh bagian formulator, sehingga nantinya obat yang dibuat. Setelah monitoring keamanan oleh setelah monitoring keamanan, untuk monitoring keamanan pasca pemasaran, Badan POM juga terus memantau obat yang telah dikeluarkan izin edarnya. Industri farmasi juga diwajibkan memantau post-marketing dari obat yang telah dipasarkan, karena merupakan uji klinis fase 4 masih berjalan. Sehingga jika nanti di kemudian hari ada potensi membahayakan setelah digunakan oleh suatu kondisi tertentu pasien atau usia tertentu atau ras tertentu, maka jika membahayakan, obat tersebut bisa ditarik kembali. Nah, mungkin banyak lagi aspek pengembangan obat yang bisa dipelajari, tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin bisa mahasiswa sekalian Nah, dalam pengembangan obat masih banyak lagi yang bisa kita pelajari. Dalam materi pengembangan obat, cukup demikian materi kuliah kita hari ini. Untuk diskusi selanjutnya akan saya berikan. Nah, cukup sekian untuk materi kuliah kita tentang pengembangan obat kali ini. Selanjutnya nanti jika ada diskusi, silakan dilakukan di menu e-learning akun masing-masing. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk perkuliahan kita mengenai pengembangan obat materi pertemuan pertama hari ini cukup demikian. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan kita diskusikan di menu e-learning pada akun masing-masing. Kemudian untuk tugas nanti akan saya berikan melalui akun e-learning, silakan dikumpulkan juga tugasnya, karena tugas juga masuk poin penilaian dalam salah satu komponen penilaian mata kuliah ini. Oke, mungkin kita cukupkan untuk kuliah formulasi sediaan cair dan semi-solid pertemuan pertama mengenai pengembangan obat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.